Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami keluarga guru kita Pak Ustadz Danu, dan juga bersama saya dan keluarga saya Pak Tung. Nah, kali ini anak-anak kita ini juga akan bertanya dan meminta nasihat kepada guru kita semua Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan nanti bincang-bincang ini bisa memberikan manfaat juga buat sahabat beriman dimanapun berada. Begitu ya Pak Ustadz ya. Insyaallah. Monggo. Siapa yang mau bertanya silahkan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau boleh izin bertanya ini, biasanya kan dalam Islam itu sering dibahas di keluarga itu kita ada perannya gitu. Misalnya ayah itu imam, terus saling berpasang-pasangan dengan istri. Tapi selama ini saya sering mikir sendiri gitu, sebenarnya sebagai anak gitu, peran anak dalam keluarga itu seperti apa sebenarnya dalam Islam itu Pak Ustadz, kira-kira? Iya, sebenarnya kalau peran anak dalam keluarga itu yang jelas itu penghias ya. Penghias, penyenang hati, penghias, jadi kayak harta termasuk ya, penghias, senang. Kalau punya anak kan senang kan itu. Tapi juga jangan lupa bahwa itu anak beda dengan harta, walaupun sebenarnya fungsinya hampir mirip ya. Anak yang nyenengin, yang soleh, soleha itu kan nyenengin ya. Sama harta kalau banyak kan nyenengin juga. Banget. Duniawi banget. Jadi penyenang hati, sebenarnya anak itu penyenang hati orang tuanya. Nah, bagaimana anak itu bisa menyenangkan hati? Ya, orang tuanya menyekolahkan di sekolah yang agamis boleh, tetapi yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah bagaimana anak ini bisa menjadi dekat kepada Allah Ta'ala atau soleh atau soleha. Itu sebenarnya bukan anak yang disuruh belajar, kemudian dapat pelajaran, kemudian orang tua maunya anaknya soleh atau soleh. Bukan seperti itu. Pelajaran agama pada anak itu hanya sebagai pelajaran saja, hanya sebagai pengingat. Ya, pelajarannya ini saya anggap pelajaran dulu ya. Nah, di pelajaran itu ada sholat, itu dikerjakan, kan gitu ya. Pelajaran itu ada puasa, kalau sudah mulai tahu baik buruk, benar salah, jalankan puasa, memais ya. Nah, semua pekerjaan termasuk sopan pada orang tua, hormat sampai kan ada pelajaran, itu saya anggap pelajaran dulu ya. Nah, yang bisa dikerjakan kerjakan. Nah, di titik anak ini bisa menjadi soleh atau solehah benar itu kan tidak pada saat dia mendapatkan pelajaran agama Islam sebenarnya, tapi adalah yang dia kerjakan dari pelajaran agama tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dia kerjakan. Satu. Yang kedua, yang dia kerjakan dari ujian yang dia hadapi. Dua, karena yang dia kerjakan sama ujian yang dia hadapi kan beda tetap. Bedanya gimana itu? Maksudnya? Ya bedanya kalau kamu ngerjakan kan sholat. Nah, dari sholat itu muncul ujian. Ujian itu bagaimana? Kamu sudah sholat, kamu khatam nih, umpamanya dari sekian itu kamu sudah khatam 20 kali umpamanya. Suatu ketika kamu kan itu baca Quran nih ya, baca Quran dan sholat udah kamu kerjain nih, kamu khatam udah 30 kali dan sholat rajin nih. Suatu ketika ada temenmu ngomong, wah aku alhamdulillah loh, dari ini alhamdulillah sudah khatam 2 kali. Ini namanya teman-teman kan gitu nih. Nah, di titik kamu mendengar sudah khatam 2 kali ini, itu kan tergelitik otakmu ini, bener nggak? Nah, itu setan itu sudah mulai masuk di titik itu. Nah, ini 2 kali aja sombong. Padahal kalau kamu bilang 2 kali sombong itu setan itu udah seneng udah. Nih bentar lagi muncul nih ujub riaknya nih. Setan menggelitik kamu sehingga kamu baru 2 kali aja
Sombong, saya ini 30 kali belum pernah cerita kok, lah kan baru cerita. Nah ini sebenarnya itu adalah sesuatu yang dikerjakan dari ujian. Nah ujiannya itu yang menggelitik tadi itu ujian. Nah kamu nggak lulus. Kamu nggak lulus di titik itu. Dan biasanya orang Muslim yang sudah seperti itu nggak mohon ampun biasanya. Nah kalau nggak mohon ampun habis itu nanti amal-amalmu dari itu karena kamu ujub. Nah nantinya ujub itu akan menjadi lebih gampang ujub lagi. Lebih gampang ujub lagi. Jadi sifat itu mungkin. Lah ya akhirnya menjadi sifat ujub itu akan muncul terus-menerus setiap saatnya. Seperti itu. Kayak umpamanya artis nih. Awalnya dia main sinetron atau main ini. Dia pada saat dia tidak dipanggil oleh TV dan sebagainya, gatel dia pingin di depan kamera. Kan seperti itu. Akhirnya menjadi keinginan muncul di kamera itu kan kuat sekali. Nah pada saat muncul itulah mulai banyak dia ada ujub, ada riak, dia omongkan untuk mempromosikan bahwa dia itu seorang artis. Itu kan muncul semuanya. Betul nggak sih? Betul. Nah ya. Tapi maaf Pak Ustadz, ini tadi saya tergelitik juga ya, ketika seseorang itu muncul ujub riya, dia mohon ampun kepada Allah gitu. Apakah setelah seseorang itu mohon ampun kepada Allah, setan itu tidak menggoda lagi di titik itu? Enggak, ya tetap menggoda. Memang setan itu kewajibannya menggoda, ya digoda lagi. Makanya muncul ada sifat ujub riya itu ya karena setannya udah bukan menggoda, udah nempel jadi satu. Udah jadi satu dengan dia. Seperti itu. Nah, itu enggak terus mohon ampun terus ya memang selesai itu diampuni mamanya sehingga amal solehnya tidak terkuras lagi umpamanya. Kan seperti itu nih. Nah, ini ya jangan diulang lagi yang seperti itu. Nah, untuk menyadari seseorang muslim dia itu tidak melakukan ujub riya itu kan tidak gampang sebenarnya. Iya, betul. Karena banyak yang menceritakan tentang ujub riya itu banyak, tetapi tidak secara detail itu diceritakan. Banyak pendakwah yang menceritakan jangan marah, nanti dapat surga. Banyak, tapi tidak detail diceritakan yang marah yang bagaimana. Karena hanya itu tadi, karena ada hanya pelajaran aja yang dia berikan kepada taklim. Hanya pelajarannya saja. Tapi esensi agar taklim itu betul-betul patuh pada perintah Allah Ta'ala kadang nggak diberikan. Nah disinilah sebenarnya kekurangan teman-teman dakwah itu ya sebenarnya banyak. Sangat banyak sekali. Karena memang seperti itu. Jadi tugas pendakwah itu sebenarnya tidak hanya memberikan pelajaran agama, tetapi sebenarnya mengajak taklim jamaahnya itu masuk surga. Harusnya seperti itu. Nah, kalau sudah masuk surga, dia harus berpikir lain lagi. Berpikir lain itu maksudnya nggak cuma hanya memberikan pelajaran, kemudian dia dakwah di sini, itu dia umumkan di ini, begitulah ya. Tidak hanya cuma itu, tapi betul-betul pelajaran itu yang dia sampaikan, dia harus kerjakan. Sebelum dia sampaikan, dia harus kerjakan. Sebelum dia sampaikan, harus kerjakan semua pelajaran itu. Nah, itu berarti dia juga membawa dirinya itu untuk masuk surga. Jadi tidak untuk mau berbangga diri. Karena banyak juga teman-teman yang itu mau dakwah di TV ini, itu masuk ke grup. Kan saya punya grup nih, grup dakwah nih, ya begitu. Padahal ya orang-orang cukup terkenal gitu. Ya begitulah, saya nggak bisa cerita ya. Jadi itu harus hati-hati. Jadi sehingga tidak sia-sia kalau kita mengerjakan amal-amal soleh itu tidak sia-sia ya. Jangan ujub, jangan riya, itu dijaga. Apalagi sombong itu harus dijaga seperti itu. Dan setan tidak berhenti ketika kita mohon ampun berhenti menggoda, tetap aja menggoda di lain posisi, iya, tetap itu menggoda. Setan itu nggak akan berhenti. Nah ini anak-anak kan kadang-kadang minta dibeliin baju, itu apakah ada godaan-godaan juga itu Pak Ustadz? Atau ya itu muamalah biasa aja ya. Jadi kalau memangnya anak minta dibeliin baju ya normal aja lah. Satu kewajaran. Iya. Itu, kadang-kadang kita beliin baju orang lain aja gampang gitu loh maksudnya.
Ya toh? Seperti itu. Seperti itu. Monggo. Dah daripada remuk nanti ya toh. Jadi gitu. Jadi kalau itu mau normal aja lah. Baju itu berapa sih? Paling 50.000. Itu yang jual anak saya kalau 50.000, 80.000 itu Tita. Ya. Apa sih Tita? Tokonya apa sih? Seikara. Seikara ada bawahnya ada apa gimana sih? Kalau nggak salah sih SAY underscore KA. KARRA. Oh. KARRA. Oh. Seikara ya. Seikara. Nah, Seikara. itu guys, kalau mau baju-baju muslim ya, baju-baju muslim. Ya normal wanita Iya. normal, kemudian ya ada yang muslim sehari-hari ya. Harganya juga terjangkau. Terjangkau. Silakan follow di apa? Seikara ya. Iya. Itu di Shopee atau Shopee. Jualannya Shopee. Di Shopee ya jualannya ya. Shopee ya. Instagram juga. Ya. Nah itu kan ya miring-miring lah ya. Ya terjangkau. Terjangkau lah, nggak mahal, boleh lah. Nah, itu seperti itu. Jadi yang namanya kayak anak minta baju anaknya itu normal aja lah. Itu yang namanya anak-anak kan nggak kecuali anak minta mobil lah itu baru lah ya. Normal itu Pak. Iya nggak normal. Ya ini anak bapaknya juga minta mobil. Iya. Kalau anak minta mobil itu nggak normal. Tetap menurut saya nggak normal kok menurut saya itu. Iya, menurut saya itu nggak normal. Menurut Banyak saya. itu bapak-bapak di luar sana, anaknya dibeliin Ferrari. Kan beda. Ayahnya membeliin atau anaknya yang minta itu kan beda. Oh ya walau alam ya, itu kita enggak tahu juga. Iya, itu kan beda. Kalau anaknya yang minta tetap nggak normal. Oh ya, biasanya sih bapaknya ngasih dimasukkan di YouTube kan kira-kira gitu. Kan banyak gitu. Itu normal itu Pak, masih normal. Normal bagi mereka tapi nggak normal bagi Pelajaran syariat ya. Oh, Masya Allah. Kalau mamanya dia mau melihat anaknya itu dilihat dia baik, dia ini, dia nurut, dia menolong, dia membantu, dia gini, dia terus dilihat amati terus. Iya, iya. Terus setiap hari kemudian dia kayaknya anakku insya Allah baik. Nah kasih itu hadiah. Itu hadiah dikasih tahu ini hadiah ya nak, bukan untuk sombong ya nak. Pergunakan hadiah ini ada di jalan Allah mau. Wah itu kan beda. Iya, iya. Tapi kalau yang lain-lain kan nggak seperti itu. Bahkan baru bisa jalan aja sudah Beliin dibelikan mobil custom itu Pak. Iyalah, padahal anaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya begitulah. Orang yang hanya pamer hartanya aja, dia memperlihatkan. Nah itulah ujub, riak dan bahkan sombong itu dimunculkan di situ. Karena itu nggak manfaat sama sekali. Dia bilang ini hadiah untuk anak saya yang umurnya 3 tahun. Mobil. Lalu anaknya itu bawa aja nggak bisa kan gitu. SIM aja belum boleh punya. Nah itulah dia itu sebenarnya juga ingin menampilkan bahwa saya ini loh kan gitu-gitu aja. Yang bawa ya dia sendiri, habis itu nanti setahun 2 tahun dia jual. Karena apa? Dia ingin konten aja seperti itu. Konten yang isinya sombong. Nah itu setan itu yang setan yang masuk melalui mata. Itu setan. Kalau saya cerita ini setan bukan saya itu benci sama mereka ya enggak loh. Ini saya enggak benci. Kita nggak boleh benci sama Enggak. setan juga, Pak. Oh enggak benci sama mereka yang nayangin sebenarnya. Oh, iya, iya. Enggak, ini kan pelajaran. Pelajaran ya. Istilahnya Fir'aun itu memberikan pelajaran buruk pada saat itu. Kemudian muncullah Nabi Musa memberikan pelajaran Allah. Nah, kan beda. Iya. Kalau memang ada tayangan buruk di YouTube, nah itu pelajaran setan. Paham? Karena dia di situ tidak ada unsur Allahnya. Walaupun dia bilang demi Allah saya memberikan hadiah anak saya mobil BMW umpamanya. Di umur 3 tahun. Nah, walaupun dia demi Allah ya apanya yang Allah itu nggak ada. Edukasinya di mana? Nggak ada edukasi sama sekali ya. Jadi seperti itu itu pelajaran yang tidak baik sebenarnya. Ya seperti itu. Jadi kalau hadiah itu kan dilihat dulu anaknya, bagaimana dia sehari-hari, bagaimana agamanya, bagaimana dia membantu, bagaimana dia ini, bagaimana dia ucapkan, bagaimana semua dia nilai. Kemudian kalau dikasih ya bilang sama anaknya, nah ini hadiah untuk kamu agar kamu lebih dekat pada Allah Ta'ala. Teruskan apa yang sudah kamu kerjakan, tolong ini, tolong itu, tolong ini, bekerjalah yang baik ya.
kemudian bahagiakan istrimu kalau dia sudah punya istri, jangan kau sia-siakan, jangan engkau berselingkuh, jangan kamu begini, jangan itu kan baik sekali. Jadi dia memberi hadiah itu untuk menjadikan anaknya lebih dekat kepada Allah Ta'ala, boleh istilahnya. Itu ada pelajaran di situ, boleh kalau itu boleh sih. Lagi ada yang mau ditanya, Mas Piko? Lagi masih ada yang mau tanya? Mungkin balik lagi ke peran anak itu Iya. misalnya dalam keluarga Peran itu. anak terus juga ada bapak. Iya, peran anak itu umpamanya salah satunya. Kalau umpamanya ayah atau ibumu itu salah, boleh memberikan masukan bentuknya nasihat. Kalaupun umpamanya beliau orang tua itu nggak mau dinasihatin, kamu diam. Umpamanya ibumu mendolimi ayahmu umpamanya. Pama, jangan kamu bela ayahmu, kemudian kamu tidak membela ibumu, ya nggak boleh seperti itu. Ngerti? Ngerti belum? Belum. Ngerti. Ngertinya gimana? Ya jangan begitu. Jangan begitu, karena anak tidak boleh memihak. Anak tidak boleh memihak. Ya ayahmu, umpamanya didolimi ibumu, ya nasihati bu, jangan gitulah sama ayah, gitu. Kan baik. Jangan, kasihan ayah, dia capek-capek kerja, capek ini, dia pulang ini, dia ini, ibu malah begini, kan kasihan. Kalau umpamanya ibu posisinya di ayah mau bagaimana? Ibu di gini, ibu sebagai ayah. Nanti ibu malah cari orang lain, kan beda kan gitu. Nah kan nggak bisa keluarga seperti itu. Gitu. Boleh memberikan nasihat kepada ibu yang dolim kepada ayah. Kan kalau ke ayah ya disemangati, ya jangan ngelokro, ya ngelokro itu apa namanya? Putus asa. Ya, jangan tidak bersemangat, jangan capek istilahnya di dalam membina keluarga gitu. Doa yang baik. Nah, itu salah satu peran anak. Termasuk anak yang nyenengin orang tua. Kalau ibumu masak, ya bantulah. Kalau tempat sampah penuh, buanglah gitu ya. Kenapa kok ketawa? Soalnya spesifik sekali. Pelajaran agama itu harus spesifik. Tidak bisa hanya sholat tidak bercerita. Sholat itu diawali dari wudhu, kemudian menjalankan sholat. Wudhu itu harus seperti ini, kan spesifik. Ya jangan hanya ngomong, jangan marah bagimu surga, tapi dia nggak ngerti. Kan nggak bisa seperti itu. Itu dari tadi saya ngomong itu ya seperti itu. Harus spesifik, jadi ngerti. Kalau nggak spesifik, nanti kamu yang hura-hura begitu, ya nggak bisa juga. Lah ngapain kamu dilahirkan di muka bumi kalau nggak mau bantu orang tua, kan gitu? Ayo ngapain? Buang aja di keranjang sampah, mau kamu di keranjang sampah? Ya kan nggak gitu, tugasnya ada masing-masing, kan gitu. Ya itulah ya namanya keluarga yang hidup itu ya begitu. Mamamu susah ya bantulah yang bisa kamu bantu. Jangan kalau kamu itu hobinya apa? Komputer, getu aja di komputer. Ya nggak bisa. Komputer itu yang beliin siapa? Orang tua. Nah, lah orang tua susah kok kamu nggak mau bantu, kan harus begitu, harus nonton. Hidup bersosialisasi itu jangan berpikir kamu itu apa namanya di pekerjaan besok nunggu itu kan kamu terlalu euforia di situ. Kalau saya ya agak sosialisasi ya di keluarga itu dulu ya, bantulah ya inilah itulah, ngobrol lah dengan orang tua yang baik, enak, nyaman. Nah itu nanti kalau kamu besok itu keluar, momennya ada pekerjaan ini, kamu udah bisa berkomunikasi di situ. Nah, kalau kamu itu diem aja di rumah, diem aja, besok bekerja diem aja, pimpinanmu ya gemes juga lihat kamu. Ya kalau kamu itu pekerjaannya pas di titik itu hanya diem, akuntan namanya, boleh lah ya. Tapi kalau pekerjaan kamu itu merambah ke yang masalah-masalah sosial yang lain, kan nggak bisa kamu diem. Betul nggak sih? Betul. Lah begitu. Kalau kamu punya istri namanya, oh istri kamu diemin. Lah yang sebelah sono nggak diem dia, orang lain di sono nggak diem. Lah gimana coba?
Iya. Lah kan nanti istri bisa mikir kayaknya enakan yang sana, menarik yang sana nih, gitu. Lah repot kamu kalau diam seperti itu. Paham nggak? Nah itu harus diperbaiki semuanya, itu harus diperbaiki. Paling tidak anak itu ya hormat sama orang tua, nyenengin hatinya orang tua. Nyenengin itu bagaimana? Bukan jadi pelawak, bukan. Nyenengin itu ya kalimatnya enak, membantu, care, kan gitu ya. Di rumah apa yang bisa dikerjakan, itulah yang nyenengin orang tua itu. Nah, kesolehan itu dari situ. Bukan hanya sholat aja, bukan baca Quran aja, bukan hanya cuma itu. Kalau kamu dari sudah mulai akhil balik, itu harusnya itu akhil balik itu anak laki-laki itu terlepas dari orang tuanya. Nah, kamu masih ngedot aja sama orang tua namanya. Nah, itu kalau kamu masih ngedot berarti kamu harus ada yang kamu kerjakan di rumah itu. Istilahnya imbal baliknya dari ngedot itu tadi loh, kan gitu. Harus mikir lah ya. Itu smart namanya. Bener gak sih? Benar, Ustaz. Nah, harus nyenengin orang tua, cara ngomong enak dan sebagainya. Membantu orang tua begitu. Bantu kakek, nenek dan sebagainya. Membantu kucing lahirin kalau bisa. Kalau nggak bisa ya biarin aja. Gitu. Itu fungsinya anak, salah satunya itu ya di luar sholat, di luar baca Quran, di luar yang sudah dikerjakan itu kurang lebihnya insya Allah seperti itu. Wallahu alam ya. Menyenangkan hati orang tua. Nah, fungsi menyenangkan itu apa? Ya itu tadi komunikasi enak. Membantu orang tua lagi sibuk, nggak sibuk pun ya, membantu. Kalau mamanya di rumah kira-kira ibumu suntuk mamanya. Mah, yuk jalan-jalan yuk. Kemana? Ke mall. Gak taunya mamahmu mau kamu kadalin, disuruh beliin sesuatu. Ya, itu nyenengin tapi ada triknya nggak taunya ya. Ya yang begitu jangan, kalau yang begitu ya itu nanti lama-lama pokel, nanti kamu kerja itu harus nguntungin. Nah, harus nguntungin, jangan yang seperti itu. Berarti kalau bekerja itu benar-benar aja niatin, oh saya ingin bekerja karena Allah. Nah. Benar-benar nggak usah mikirin nanti saya dapat sesuatu, itu nggak usah, benar-benar nggak usah dipikirin gitu, Ustaz. Apa gimana? Memang secara prinsip Islam tidak usah berpikir ke arah sana, tapi di dalam pekerjaan itu kan ada kesepakatan manusianya, kesepakatan perjanjian awal lah istilahnya, yaitu dengan gaji seperti itu. Ya kalau sudah digaji ya sudah, apa aja kerjain, nah, gitu. Kan ada kesepakatan lah istilahnya. Nah itu boleh lah istilahnya. Itu boleh menikmati gaji itu ya. Itu halal tetepan, nggak apa-apa. Kesepakatan di pekerjaan. Kayak umpamanya ada seorang ustadz nih, ya memang kalau dia itu dakwah beneran karena Allah, ya dia tidak boleh meminta bayar. Qul la as'alukum alaihi ajran. Nah ini jelas harus kita buktikan bahwa kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk saya tidak meminta bayaran tentang apa yang saya berikan kepadamu. Itu kalau memang kalimatnya diterjemahkan seperti itu. Apa pelajaran itu? Yaitu Quran. Jadi kita tidak boleh meminta bayar di titik itu. Nah bagaimana? Ya kita ngerjain yang lain. Karena ini dakwah, kita ngerjain yang lain. Ngerjain apa? Ya pekerjaan kita sebagai manusia normal, bukan dakwah. Yaitu faida kutiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jadi setelah kita tunaikan sholat, bertebarlah kita di muka bumi untuk mencari rizki Allah. Nah itu ayatnya kan beda sudah. Ayat untuk bekerja, ini kita gunakan, kita kerja. Sehingga pada saat kita dakwah, kita tidak tergiur oleh setan yang kadang-kadang masih membisikkan di hati kita, mintalah, minta banyaklah, minta inilah. Kalau enggak jangan, mintalah ini, mobil yang harus jemput ini. Itu kan akhirnya menjadi setan. Walaupun dia orang berdakwah, tapi ya setan tetap ada, walaupun dia hafal Quran mamanya atau dia setan tetap ada di situ. Makanya kalau saya bilang hati-hati, kalau kita memang mau bekerja, bekerjalah. Kalau dakwah, dakwahlah. Gitu, seperti itu. Tapi kalau maaf Pak Ustadz, itu ada pendakwah juga yang itu mendapatkan bayaran dari dana Baitul Mal seperti itu Pak Ustadz. Terus dia dikasih bahkan digaji untuk mendakwah, itu
Bagaimana itu? Boleh. Itu hukumnya Pak Ustadz. Itu kan kesepakatan, boleh. Jadi kalau ada seorang pendakwah digaji di titik situ diambil dari Baitul Mal umpamanya, silakan boleh. Silakan. Bahkan saya pernah mendengar itu, maaf ini Pak Ustadz ini kalau saya salah, mendengar di media massa ya. Jadi dibenarkan meminta bayaran itu mengambil contoh ketika Rasulullah mendapat bagian dari harta rampasan perang. Seperti itu Pak Ustadz. Ya, enggak, itu salah beliau. Itu analoginya salah. Rampasan perang kan memang sudah ada hukumnya sendiri. Kalau Rasul memang sudah ada bagiannya sekian, sahabatnya sekian. Gitu. Itu sudah ada. Bukan bisa menjadi pembenaran bahwa ini boleh meminta bayaran gitu. itu. Enggak. Allahu Akbar. Bisa. Masya Allah ya, maaf. Nah itu karena memang beliau terpeleset aja menurut saya ya. Karena memang enggak bisa. Jadi kalau seorang pendakwah itu memang sudah diatur oleh Allah Ta'ala seperti itu. Kalaupun mamanya ada Baitul Mal yang memberikan, boleh. Itu kan memberikan. Jadi sama seperti kalau seorang pendakwah itu dikasih dizaroh sama orang panitianya boleh. Itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu meminta. Apapun bentuknya itu meminta. Intinya itu meminta. Kayak umpamanya saya ditanyain, Ustadz, bizarohnya berapa? Saya nyebut itu minta sudah. Nah kalau yang nyebut itu misalnya, mohon maaf ini manajemennya gitu misalnya. Ya sama. Manajemennya kan saya yang nyuruh. Memang manajemennya itu tetangga saya yang nyuruh kan, enggak saya yang nyuruh pasti. Kalau seperti itu pasti. Kalau manajemennya udah hubungi manajer saya, itu sudah disuruh. Ya sudah kong kali kong. Jadi ya sama aja. Jadi situ itu enggak paham bahwa kalau memang dakwah ya karena Allah memberikan ilmu-ilmu Allah itu ya. Kalau memang dia bilang dakwah ya itu. Itu. Jadi kalau mamanya saya ditanyain, Ustadz bizarohnya berapa? Monggo terserah. Enggak juga enggak apa-apa. Ya memang begitu jawabannya. Monggo terserah. Terserah itu memang monggo karena memang tidak mengikat. Kalau enggak dibayar Pak? Enggak ada masalah. Masya Allah. Ya enggak dibayar memang dakwah kok mau apa? Tujuan mulia Pak. Tujuannya kan katanya mau masuk surga. Lah mau masuk surga kok minta bayar gimana sih? Tadi hubungan dengan pekerjaan itu kan kesepakatan antara pekerja dengan pimpinan. Itu boleh, nggak ada masalah. Dianggap hukum jual beli. Iya, itu hukum jual beli. Setelahnya tenagamu diambil, dibayar, seperti itu boleh sebenarnya, nggak salah. Tapi yang tidak boleh adalah pada saat kamu bekerja di situ ngerogotin, nah ya itu nggak boleh. Barangnya perusahaan kamu jual. Nah ini kamu jual, itu yang tidak boleh. Itu haram di titik itu. Kemudian kalau perusahaan itu dapat proyek gede, nah, proyek itu sudah disepakati sekian, dengan volumenya sekian, dengan perencanaan isi dalam di proyek itu apa aja sudah, kemudian karena kamu dengan kepandaian kamu bersekolah, saya bilang bersekolah loh ini, kepandaianmu bersekolah, kamu hitung ulang itu sebenarnya kamu untung lagi. Oh ini seharusnya nggak seperti ini, nggak ini dikurangi masih bisa dan aman. Nah itu kepandaianmu bersekolah. Gimana itu Mas? Ya kepandaian bersekolah kan umpamanya kalau seorang tung sipil umpamanya kan ngerti sipil itu, tinggal dimasukkan ini batang betonnya sekian, kira volumenya ini kan bisa. Oh ini masih bisa, saya masih bisa efisiensikan sekian. Kemudian kita hitung lagi yang terfrontal itu ada dikurangi sekian persen, masih masuk enggak? Masih masuk. Nah, yang masuk sudah masuk itu kan biasanya tulangannya berapa, jumlahnya berapa, diameternya berapa, itu kan semuanya kan jelas itu. Mencari selisih kan bisa, saya sendiri juga bisa. Nah, di titik itulah yang dibangunkan tidak sesuai dengan kontraknya. Kalau yang dibangun tidak sesuai dengan kontrak, itu namanya munafik dan hasilnya namanya nyuri.
Walaupun bosnya bilang efisiensi, itu namanya nyuri. Itu haram uangnya. Dan itu Agi aja maksudnya enggak menyangka begitu loh Ustaz. Maksudnya gimana? Ya kalau kedengarannya itu kan benar ilmu sekolah gitu kan. Oh emang harus diefisiensikan gitu misalnya. Ternyata itu malah haram gitu. Lah iyalah. Ternyata. Emang kalau kamu nikah namanya itu Siti Aisyah. Yang kamu kenal wajahnya cantik. Kasih Siti Aisyah yang beluduk itu gimana coba? Oh berarti ini konteksnya yang punya bangunan itu nggak tahu nih. Lah kalau tahu mana boleh kan, lucu itu loh. Kita kira malah mau membantu dia kita. Oh ini masih bisa nih Pak, nggak harus segini mau. Nah itu boleh. Oh tak kira kayak gitu. Nah itu ini boleh. nggak tahu ya. Kan nggak tahu lah. Kalau tahu boleh Pak, ini sebenarnya bisa efisiensi sekian bener nih, aman nih Dek, aman nih Pak. Berarti wah ini berarti momennya nih proyek ini 30 miliar, ini bisa efisiensi itu sampai 10 M, hampir 10 M ini Pak, sekitar 8,5 mamanya. Oh iya makasih Dek, bener jadi Pak, bisa ini. Nah dah bangun. Itu yang baru yang benar. Nah itu benar, itu boleh kalau itu. Nah bosmu yang ketar-ketir lah, uang 8,5 ini kemana nanti gitu. Akhirnya kamu di perusahaan itu dipecat kamu, iya ya, karena tidak menguntungkan perusahaan, tapi kamu benar di hadapan Allah. Penting itu ya. Iya, yang penting itu. Nah, kalau yang punya, yang ownernya nggak taunya, Dek ini saya kasih karena ini 8,5 saya kasih 500 juta mau, alhamdulillah itu kamu. Bosmu yang lah ini kamu itu kan kerja sama saya kok. Ya itulah namanya kerja ya. Haram dibilang halal, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang bismillah ya. Kita efisiensikan ya, mudah-mudahan berkah. Sudah nyolong bismillah minta berkah lagi. Nah itu banyak ya. Itu di Indonesia banyak sekali itu. Nah inilah yang pekerjaan yang tidak boleh itu seperti itu. Mau Pegang. mungkin konteksnya agak lebih luas lagi Pak. Jadi yang mau aku tanyain tuh kan nantinya laki-laki aku sama Aki itu kan menikah. Insyaallah. Pasti nanti ada namanya tanggung jawab sama keluarga, sama istri, anak, terus keluarga, orang tua, terus mertua. Dan dalam menjalani itu kan mesti nanti ada ujian, ada masalah. Yang mau aku tanyain itu ada nggak caranya supaya nanti itu dalam menghadapi ujian atau masalah itu kita nggak terlalu terbebani itu sebelum kita nikah tuh ada nggak? Ada. Apa yang harus kita persiapkan? Ada. Apa? Ada. Deket sama Allah Ta'ala beneran, dah itu kuncinya. Dekatnya itu dalam bentuk apa? Apakah kita Dekat sama Allah itu maksudnya ya ibadah itu beneran. Tidak cuma sholat. Saya selalu bilang tidak cuma sholat. Tidak cuma baca Quran. Betul-betul sholatnya karena Allah. Jangan sholat biar dapat pekerjaan. Nah itu jangan. Baca Quran karena Allah. Jangan baca Quran atau baca surat untuk kerja. Paham? Jangan baca Quran untuk sukses. Tidak ada itu dalilnya. Walaupun siapa orang, Al-Quran itu petunjuk, harus dikerjakan. Biar selamat, tidak ada. Ada bacaan Quran biar selamat itu tidak ada. Adanya itu mengerjakan sesuatu, nanti Allah memberikan keselamatan. Tidak ada yang langsung jadi selamat, itu tidak ada. Nah, kalau kamu agar ujian itu kamu bisa menghadapi, nah di sini dekat sama Allah Ta'ala. Kerjakan semuanya itu semata-mata karena Allah. Menolong di rumah, mau bapak, adik, itu karena Allah. Bekerjamu juga karena Allah. Kalau dalam bekerja itu juga jangan, kalau pekerjaan anak buahmu itu salah, ya jangan kamu marah. Kasih nasihat yang baik, kasih jalan yang baik. Kalau kamu mau nolong ke adikmu, nolong adikmu. Nih kamu nolong lo ya. Ya jangan kalau kamu nolong akhirnya kamu merasa benar. Ya nggak boleh. Kamu nolong pasti nanti ada ujian. Gesekan pendapat itu kan normal sebenarnya. Ya jangan merasa kamu benar. Kalau memang yang kamu pikirin itu ada sesuatu yang nggak beres atau salah, ya akuin nggak apa-apa.
Nah, itu menjadi pelajaran. Pelajaran apa? Allah memberikan pelajaran pada kamu nantinya bahwa oh, kamu itu kalau salah itu mau toh ngakuin salah. Sehingga di situ ada pelajaran-pelajaran yang nanti rezeki kedepannya disiapkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga disiapkan apa? Bisa aja kamu punya istri yang tidak gampang kesinggung kalau kamu salah. Karena apa? Kamu belajarnya di sini adalah kamu salah aja mau ngerti, mau meminta maaf. Nah, nanti dapatnya ya istri yang tidak gampang kesinggung kalau kamu salah. Gitu, insya Allah seperti itu. Jadi Allah itu menyiapkan semuanya. Makanya sekufu itu yang seperti itu. Kalau mamanya kamu tuh gampang kesinggung, gampang ini, ya nanti kamu dapatnya ya istri ya gampang kesinggungan. Nah, lakuin sehari-hari itu nanti ada hubungannya sama ujian-ujian ke depan Iya, kita. insya Allah. Dalam berkeluarga. Iya, dalam cari nyari rezeki. Iya, seperti itu. Makanya kalau Allah menceritakan nih. Kalau di dalam Az-Zariyat diceritakan rizki itu kan banyak ya, berkeluarga yang sakinah mawaddah warahmah, atau mendapatkan rizki yang halal, thayyib dan berkah, atau mudahnya mendapatkan rizki. Ini salah satunya di dalam surat Az-Zariyat diceritakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu. Jadi semua orang itu di langit itu ada jalan rezekinya. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, dijanjikan oleh Allah Ta'ala, kalau Allah berjanji ini berarti ini akhirat. Jadi Allah berjanji ini akhirat kuncinya. Karena kalau dunianya ini sudah diceritakan, di langit ada jalan rezekimu, ini dunia. Kalau ada apa yang dijanjikan oleh Allah, ini akhirat. Nah, kalau di langit ada jalan rezeki, itu dunia dan dijanjikan oleh Allah. Nah, bagian yang dijanjikan ini adalah orang-orang muslim. Kalau rezeki yang ini di langit ada rezeki, ini untuk semua orang. Berarti rahmannya Allah. Kalau Allah menjanjikan berarti khusus yang muslim. Paham? Muslim itu berarti ini bisa masuk surga. Dari apa yang kau dapatkan dari rizki. Nah, bagaimana rizki di langit ini turun ke kamu, ke orang-orang muslim yang lain. Allah menceritakan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Loh, kan jelas. Jadi Allah itu menyuruh orang itu untuk mendapatkan rizkinya dari sisi harta, rizkinya dari sisi keluarganya, sakinah mawaddah warahmah. Itu sehari-hari sebelum itu banyak, sebelum itu bisa bertahun-tahun, dia selalu berbuat kebaikan di dunia. Ini Allah sudah memberikan jalan. Jadi orang yang dia selalu baik di dunianya, nanti Allah akan menurunkan rizkinya. Berbuat baik itu apa? Kalau kamu muslim atau orang muslim yang lain, berbuat baik itu apa? Sholatlah. Nah, ini berbuat baik untuk diri sendiri dan juga bakti kepada Allah Ta'ala, sholat, baca Quran. Ini berbuat baik ini untuk diri sendiri sebenarnya. Kemudian puasa dan sebagainya. Kemudian berbuat baik selain itu apalagi? Hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua. Kamu masih ikut sama orang tua, ya hormat pada orang tua. Kepada siapa lagi? Kamu punya adik-adik. Nah, gantian selain hormat sama orang tua, hormat kepada adik-adikmu. Lah ini dinilai oleh Allah Ta'ala. Bukan dalam keluarga itu dibiarin asal makan, kenyang, tidur nyenyak, nonton TV bisa, buka HP nyala. Bahaya. Bukan seperti itu. Itu malah bahaya yang seperti itu. Paham sekarang? Nah, inilah yang harus kita ketahui sehari-hari. Hormat kepada adik-adikmu, hormat kepada kakak kalau punya. Ini dikerjakan, berbuat baik di dunia. Terus apa? Hormat ini mulai muncul kalimat, kata, cara berpikir, perbuatan. Nah, ini kamu keluar syariat atau enggak? Keluar syariat akhirnya ngomong kasar, marah, enggak cocok seperti itu. Enggak cocok sama orang tua, marah, ya enggak boleh. Ya kan, enggak cocok sama adikmu, marah, ya enggak usah. Bikin marah adik-adikmu, ya jangan. Oh, masalah, enggak ada apa-apa kok bikin jengkel adik kan gitu loh. Kok bisa jengkel adik? Umpamanya kamu maunya bercanda tapi kelewatan, nah itu kan bikin jengkel juga. Kan gitu. Kelewatan itu kan nggak harus omong kasar,
si saudara kamu nggak berkenan, nah itu kamu harus pikir, oh kalau yang begini kayaknya nggak berkenan nih, nggak usah, mending bicara yang santai, bercandain yang ringan, itu kan dia juga terhibur. Loh ini sama, semua itu kamu kerjain karena Allah Ta'ala, itu berpahala. Semua itu kamu kerjain karena Allah, itu berpahala. Walaupun kamu hanya mengajak bercanda adikmu, membantu gendong-gendongan, tapi kamu, saya mau nyenengin adik saya lillahi ta'ala, oh itu berpahala. Dan setiap saat, setiap menit, dan itu dinilai oleh malaikat raqib. Nah itulah berbuat baik di dunia. Paham? Insyaallah. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dan orang-orang yang menyedihkan tidur di waktu malam, menyedihkan tidur itu apa? Ya coba orang datengin kajian, atau saat ini lihat YouTube yang kajiannya yang baik-baik, karena YouTube kajian jelek-jelek itu ya banyak. Bukan banyak sih, ada. Bukan banyak ya, saya bilang ada. 1, 2, 3 ada lah. Kajian yang merusak umat-umat Islam. Yang sana, yang dari Arab sama yang dari Indonesia dirusak. Nah itu kajian merusak itu. Padahal sama-sama syahadatnya, lu kan harus paham seperti itu. Tidak boleh. Jangan merasa yang dari sana itu pasti benar. Kalau udah pasti benar, jelek-jelekin yang di Indonesia. Oh, kamu jelekin itu udah salah. Walaupun teorimu benar. Gak boleh, saudara-saudara. Kalau memang salah khilaf ya bilanglah khilaf. Ya namanya orang. Apakah kalau yang dia nyalain saudaranya dia itu malaikat yang nggak ada salah? Kan dia manusia. Dia masih makan nasi. Kemudian apalagi wabil asarihum yastaghfirun. Di penghujung malam mereka memohon ampun. Nah, kamu belajar bangun malam, sholat sunnah tahajud, kemudian mohon ampun. Kalau minta-minta Pak, ya boleh, tetapi Allah menganjurkan mohon ampun. Kamu mau anjuran dari para ustadz yang disuruh minta apa aja, atau kamu ngikutin anjuran Allah? Kamu yang milih. Kalau kamu tanya sama Bapak, yang baik mana Pak? Baik, anjuran Allah. Mohon ampun, itu yang terbaik. Karena kalau minta-minta, mintamu itu apa, imanmu seberapa, nggak cocok. Jadi nanti kalau kamu belum dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, pasti kamu protes. Tapi kalau kamu hanya mohon ampun, insya Allah kamu serahkan semuanya sama Allah Ta'ala. Nah itu tawakal sudah. Berarti lebih baik kita itu fokus buat memperbaiki diri daripada memohon apa yang kita inginkan. Ya, itu yang benar. Karena Allah nanti akan mempersiapkan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Jadi sebenarnya Allah tuh udah tahu apa sih yang sebenarnya dibutuhin. Allah itu sudah tahu, maha tahu. Jadi kalau ada orang minta mobil, minta istana, ini orang ngimpi di otaknya menurut saya. Gak usah minta-minta seperti itu. Melampaui batas. Itu yang melampaui batas. Nah itu yang tidak boleh. Melampaui batas itu tidak boleh. Oh itu apa aja boleh doa. Ada yang melampaui batas. Melampaui batas itu tidak tahu imannya seberapa, tidak tahu niatnya kayak apa. Niat itu bukan karena Allah, tapi dia mintanya kesannya Allah itu pembantunya. Tidak boleh. Kalau kita tahu Allah itu maha memberi, serahkan pada Allah Ta'ala, tunjukkan bahwa kita itu makhluknya Allah Ta'ala. Cukup nanti Allah yang memberikan jalan kepada kita. Itu yang tepat. Jadi Allah, apa yang kita kerjakan pada Allah Ta'ala, kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Bantu orang tua, bantu saudara-saudara kamu. Saudara kamu di rumah, saudara kamu yang lain, bantu boleh. Hormati orang lain karena Allah Ta'ala. Semuanya kerjakan karena Allah Ta'ala. Allah tahu apa yang nanti kamu butuhkan di situ. Walaupun kamu itu mamanya butuh kendaraan, di sini ada, Allah tahu, tapi kamu nggak minta, Allah tahu. Namanya manusia punya di sini, punya istri, pinginnya solehah, tahu Allah. Nah, kan namanya manusia pasti punya rencana kan Pak? Iya. Nah gimana supaya ketika memiliki rencana itu nggak terlalu nafsu itu tadi, diserahin sama Allah tadi?
selain sama Allah, kamu akan berusaha meredam nafsumu sendiri. Apa coba? Ayo kamu pikirkan baik-baik. Serahin sama Allah. Kamu kan punya nafsu tuh. Bisa nggak kalau kamu terbiasa serahin sama Allah itu malah akhirnya nafsu yang nggak karu-karuan itu teredam? Bisa. Insya Allah bisa. Nah, teredamnya itulah kamu mulai istiqomah baik. Berarti kuncinya istiqomah tadi itu yang serahin sama Allah tadi, terus jangan terlalu nafsu, jangan terlalu ambisi sama rencana-rencana yang udah dipikirkan gitu ya Pak. Boleh punya rencana, boleh punya kamu dari rencana kamu kerjakan, boleh. Tapi ambisi jangan terlalu mendominasi. Boleh kerjakan. Kamu mau kerja di ini, boleh kerjakan. Karena kita tidak tahu takdirmu itu akan mendapatkan rezeki berupa harta di mana, nggak tahu. Takdirmu akan menemukan kamu seorang istri yang kamu impikan, nggak ada yang tahu. Takdirmu kamu itu akan jatuh atau tidak, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Tapi kalau mamanya takdirmu mau jatuh apa enggak, pasti kamu bilang kalau bisa jangan. Nah, di titik kalau bisa jangan ini kan keinginan. Kalau saya sebenarnya menjadikan seseorang itu drop, itu ya sebenarnya orang itu sendiri. Yang bikin drop, yang mentakdirkan drop Allah. Tapi yang membikin ya dia sendiri sebenarnya. Karena nafsunya. Seperti itu. Orang mau dia bekerja, setelah bekerja dia ingin meningkatkan taraf hidupnya. Ya kan? Ingin meningkatkan taraf hidupnya dengan berhutang, dengan menambah modal, dengan itu kan bukan dari Allah Ta'ala, itu dari nafsunya. Setelah diizinkan dia berhasil, kemudian dia ingin menambah lagi outlet, dia berhutang lagi. Sudah berhutang, keluar, ini baru udah dibangun, drop. Nah, dia bingung, saya nggak bisa bayar hutang. Kamu mau nyalain siapa? Udah seperti itu. Itu kan karena nafsunya. Nah, orang Muslim atau orang siapapun kadang-kadang tidak terfikir bahwa nafsu itu sudah sejak awal itu ada di dalam dirinya. Seperti itu. Nah, itu yang harus dihindarkan. Walaupun ada, biarlah muncul dikit-dikit boleh, tapi yang penting itu banyak. Enak juga karena Allah ya. Muncul dikit-dikit boleh. Muncul itu kan hanya nafsu aja, tapi kan tidak di apa namanya dikerjakan lah istilahnya. Itu muncul dikit-dikit, tidak diumbar istilahnya. Itu muncul dikit itu boleh lah, tapi jangan diumbar, itu enggak lah kalau bisa ya. Insya Allah seperti itu. Jadi kamu untuk mendapatkan keluargamu itu nanti ya istri yang soleha, rezeki yang cukup atau sangat cukup, itu ya dari saat ini. Wabil asarihum yastaghfirun, di penghujung malam mereka mohon ampun. Kerjakan mohon ampun aja. Banyak yang harus kamu kerjakan. Mohon ampun itu banyak, dari mulai kamu akil balik apa yang kamu kerjakan. Itu kamu sadar, kamu ingat kok. Ada yang memalukan, ada yang waduh, sehingga kamu itu bisa keluar dari garisnya Allah pada waktu itu. Mohonlah ampunan benar-benar serius kepada Allah Ta'ala. Kalau itu Allah sudah melihat. Dan Allah melihat itu bukan hanya cuma baru sebulan, 2 bulan, setahun kemudian apa yang kamu inginkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Belum tentu bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Nah, ini yang harus kamu ketahui. Sehingga menyusun keluarga itu sakinah mawaddah warahmah. Menyusun rizki itu senantiasa diberi halal thayyib, bahkan berkah oleh Allah Ta'ala. Itu tidak segampang mulut manusia yang bicara. Kalau kamu ingin uang banyak, amalkan ini. Itu mulut manusia biasa. Tidak bisa. Nih cara-cara Allah itu ini, berbuat baik. Gitu. Tidak bisa. Makanya kalau mamanya bapak itu dakwah, ya dakwah. Bapak itu bekerja, ya bekerja. Seperti itu. Nah, ini yang harus kamu ketahui. Dan bagi teman-teman milenialmu, ya itu harus paham. Jangan kalau kaya maunya sedekah. Sedekah baru kaya. Nggak bisa seperti itu. Ya kan? Nggak boleh seperti itu. Nah, ini harus
fahami sekali. Mudah-mudahan kamu, teman-teman milenialmu yang mau menyusun rencana mau menikah, menyusun rencana mau mendapatkan rezeki yang halal, thayyib, bahkan berkah, susun mulai saat ini. Susun mulai saat ini. Pelajaran agama, kamu disekolahkan sekolah agama mamanya, itu tidak menjamin kamu menjadi seorang yang soleh di hadapan Allah Ta'ala, kecuali kamu mengerjakan pelajaran-pelajaran baik. Seperti itu. Nah, baru nanti Allah itu melihat, oh ini mulai lurus-lurus, oh dia menolong, oh dia membantu. Kayaknya kalau dia begini terus, bisa aja hartanya habis kalau hanya gitu. Ya sudah, nanti saya akan bantu Allah. Malaikat Mikail, kerjakan, berikan rizki lewat ini, gitu. Berikan rizki lewat ini, begitu. Itulah cara Allah yang kita kadang tidak paham. Nah, itulah yang istilahnya gaib itu milik Allah. Nah, gaib itu sesuatu terjadi di masa depan, itu milik Allah. Bukan jin itu dianggap gaib. Jin itu hanya tidak tampak manusia biasa aja. Tapi tampak oleh manusia tertentu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jin itu bukan gaib. Gaib itu sesuatu yang belum terjadi, itu gaib. Rizkimu itu gaib. Rizkinya Agi gaib. Rizkinya Tung, Mary gaib, di depan itu kita nggak tahu. Bahkan itu hidup gaib. ini gaib ya Pak Ustaz. Hidup ini gaib sebenarnya. Kecuali bagi orang yang mau lurus di jalan Allah Ta'ala, nah itu Allah yang nanti akan memberikan jalan terus. Memberikan jalan. Makanya akan tampak petunjuk-petunjuk Allah itu bagi orang-orang yang sudah dekat kepada Allah. Petunjuk Allah itu tahu ini petunjuk Allah. Ini petunjuk Allah, seperti itu. Kalau pengen tahu petunjuk dari Allah, berarti kita ya itu tadi harus selalu berbuat baik. Iya. Kita paham apa sih petunjuk yang kita, pasti kan petunjuk ada tiap detik, mungkin tiap hari. Iya, benar. Seperti ini Biar pun enggak, petunjuk Allah. Kalau mau mensikapi, benar. Biar nggak kehilangan petunjuk itu ya harus selalu Harus berbuat dekat sama Allah Ta'ala. Berbuat baik niatnya lillahi ta'ala. Berbuat baik niatnya lillahi ta'ala. Melangkah baik niatnya lillahi ta'ala. Mau mencari istri niatnya lillahi ta'ala. Mau makan juga sama niatnya karena Allah. Semuanya. Tadi mau membantu saudara kamu niatnya lillahi ta'ala. Itu baik. Nanti petunjuk kamu ngerti. Oh, ini petunjuk dari Allah kali ya. Seperti itu. Itu seperti itu. Nah, petunjuk itu nanti ya kelihatan di sekitar kita. Allah nggak akan ngomong kepada kita secara langsung. Kecuali pada Nabi Musa, kan beda lah. Kita manusia biasa. Kan Allah memberikan jawaban itu lewat petunjuk. Allah memberikan jawaban masih ada dosa, orang itu dikasih sakit sama Allah Ta'ala, itu ada dosa di situ. Tapi kalau dia sendiri yang sakit tidak merasa ada dosa, ya monggo silahkan. Nanti kamu akan tahu kalau sudah di akhirat. Gimana cara bedainnya mana petunjuk, mana godaan, Pak? Sebenarnya kayak ujian aja. Nah, yang benar itu ya tidak tahu. Petunjuk dan ujian itu bisa aja menjadi tidak tahu. Petunjuk itu bisa menjadi ujian bagimu, bagi seseorang. Betul. Nah, Bapak jawab itu betul. Petunjuk itu yang kamu ketahui bisa menjadi ujianmu. Kalau kamu kerjakan nggak tahunya, nggak jadi nih. Nah, di tidak jadi itu sebenarnya nguji kamu nih. Kamu mau nyesel apa enggak? Jadi ujian yang berikutnya. Iya, jadi ujian yang berikutnya. Kalau kamu senyum, ini ujianku nih. Berarti yang saya kerjakan belum diizinkan berhasil oleh Allah Ta'ala. Ya sudah, saya tawakal. Tidak apa-apa. Saya terima. Nah, Allah tahu, tersenyum. Oh, kamu ngerti kalau ini sebenarnya nguji kamu. Kamu langsung paham ini ujian kamu. Ujiannya langsung tahu apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi semua ujian itu pasti orang itu mampu. Pasti. Yang tidak mampu itu adalah nafsunya, egonya, emosionalnya. Itu menjadikan tidak mampu.
Dan sebenarnya tersenyum awal itu sebenarnya juga kemudahan yang diberikan Allah kepada kita. Iya. Karena apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, seperti itu. Pak. Iya, benar. Jadi ini apa namanya, sambung menyambung. Iya pasti. itu. Lah ya itu hidup itu ya sambungan dari ayat-ayat Quran satu dengan yang lain. Makanya tidak bisa diartikan lepas-lepas, itu tidak bisa. Sambung menyambung. Makanya kalau kamu terima itu ujian visa sekali, ada yang sekali lulus dikasih sama oleh Allah Ta'ala bonusnya berhasil. Nanti bisa aja nggak cuma sekali diuji, 2 kali diuji, 3 kali diuji. Kalau kamu memang belajar sabarnya, belajar kuat, diuji bisa 10-20 kali baru berhasil. Lah itu. Nah itu caranya Allah kan begitu. Karena kamu pernah, saya akan belajar sabar. Nah, itu digarisbawahi oleh Allah Ta'ala. Diuji dengan nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Dan ujian itu bisa dari keimanan, bisa dari nafsu kita juga itu Pak. Ujian itu kan ya kalau dari nafsu itu kan beda ya. Kalau yang namanya ujian itu kan pasti dari unsur luar. Kalau nafsu itu kan dari kamu sendiri. Iya, betul. Nafsu itu kan muncul dari diri kita. Lah, itu diredam sendiri. harus redam Belum sendiri. lagi ujian yang datang dari luar. Ujian yang dari luar inilah yang penguji. Mary itu ujian bagi kamu. Kamu ujian bagi Mary, anak-anakmu ujian bagimu dan Mary, kamu dan Mary ujian bagi anak-anakmu. Wa ja'alna ba'dakum libatin fitnatan atasbirun. Jadi semua ini diciptakan oleh Allah, ujian bagi yang lainnya. Apakah sabar? Wow. Nah disitulah yang harus kita ketahui. Saling menguji. Saling menguji semuanya. Nah itu. Jadi kalau kamu tujuannya betul-betul ingin semuanya itu mulus, ya kalau mulus sekali tidak siap. Intinya ada ini, tapi intinya ada dekat pada Allah Ta'ala. Insya Allah ujian demi ujian biasanya nanti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Amin. Ujian demi ujian Allah itu masih akan memberikan jalan keluar. Makanya kalau ada orang yang berhasil melakukan pekerjaannya, jangan sombong, itu saya. Itu berarti dirinya Tuhan. Siapapun orang. Pamannya ada pejabat, itu dulu saya yang meresmikan, dulu itu saya yang menjabat di situ sehingga saya bisa bangun. Lupa kalau bisa bangun ini bukan uangnya. Itu uang dari APBN, dari APBD, yang dia HI, untuk bawa itu dia. Lupa kalau saya mah senyum-senyum kalau ada pejabat seperti itu. Nah, ini harus diketahui. Orang yang itu uangnya sendiri untuk menyumbang sesuatu kepada orang lain tidak boleh berkata bahwa itu hartaku, tidak boleh. Ini titipan Allah yang saya berikan. Nah, itu nanti Allah yang menulis. Kita benar apa enggak kalau bicara seperti itu. Walaupun nyumbang itu ratusan juta atau miliaran, tetap ini titipan Allah. Pergunakan yang baik. Sudah cukup itu aja. Gunakan aja terus, jalanin aja terus. Nanti Allah yang menilai. Insyaallah sudah paham. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Waduh, banyak sekali nih yang bisa kita peroleh kali ini ya, Mas Viko. Terima kasih Pak Ustadz. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kami ya. Ada Mas Viko dengan pertanyaannya, Masya Allah. Mas Viko itu tadi bertanya bagaimana supaya ujian Allah itu tidak terlalu berat gitu ya Mas Viko ya. Itu konteks bahwa Mas Viko itu sudah menyadari bahwa hidup ini selalu penuh dengan ujian, ya, kan gitu penuh Pak dengan ya? ujian, Dari betul. pertanyaan itu saya salut ya. Penuh Waduh. dengan ujian. Ya, Betul. itu sudah disadari oleh Mas Viko yang masih muda ya. Ini untuk kaum milenial ya. Ini mungkin perlu menyimak ya video kami ini supaya bisa mendapatkan sesuatu wawasan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bagus sekali. Terima kasih Pak Ustadz, Mas Viko, terima kasih, Bang Agi, terima kasih, Mary, terima kasih ya. Demikian sahabat beriman, apabila ada perkataan kami atau tingkah laku kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf karena sesungguhnya kebenaran itu adalah datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Masya Allah.